Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursyid. Saya kuliah di Politeknik Negeri Banjarmasin, prodi D3 Teknik Pertambangan. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau langkah kerja eh, software Mainscape 5.7 tentang pemodelan geologi strat model batubara yang dengan output model topografi, skema strat model, drill hole database, verifikasi drill hole sampai ke kontur struktur. Untuk perhitungan sumber daya, estimasi sumber daya batubaranya mungkin di next video. Sebelumnya disclaimer dulu, di sini saya masih proses belajar, jadi mohon maaf jika dalam penjelasan saya mengenai teori pengaplikasiannya kurang. Di sini video ini juga sebagai media saya untuk praktek mengenai pemodelan geologi serat model batubara ini. Jadi kita langsung saja mulai langkahnya. Oke, data yang kita butuhkan untuk pemodelan geologi batubara ini pertama yaitu data kontur, pastinya ya, data kontur topografi ini masih sudah dalam bentuk AutoCAD atau DXF. Yang data yang kedua yaitu data survei. Di data survei ini ada nama hole name atau nama titik bornya, data XYZ, estimating dan elevasinya, serta depth atau kedalaman pipa bor, panjang pipa bor ini berapa, dikalikan beberapa pipa bor yang dipakai, dapat hasilnya yaitu depth. Data yang kedua yaitu data litologi. Litologi ini ada hole name, stratigraphy, from to, serta litologinya. Di stratigraphy ini ada W atau weathering biasanya atau topsoil. Ya, ada SIM A1, SIM A2, dan B. From to ini misalnya dari 3 ke 11, dari kedalaman 3 ke 11.12 ini artinya tebal OB-nya dari 11 ke 13 ini berarti tebal kolnya. Tebal ini masih semu ya. Oke. Untuk data yang dipakai hanya untuk data sekarang, untuk yang hanya dipakai data topo, litologi, sama survei saja dulu. Untuk kualitinya belum digunakan dulu. Oke, langsung saja kita buka Mainscape-nya. Oke, pada menu plugin manajernya untuk yang saya gunakan hanya Core, Block Model, OpenCut, Pit Optimization, dan Start Model. Close. Langsung saja kita klik New Project. Pada nama ini terserah kalian. Semisal saya beri nama latihan 3023. Deskripsi ini samakan saja. Untuk spatial orientation ini kita masukkan saja data koordinat di yang data survei. Kita kopikan saja yang ini, terserah mau yang mana, cuma kita ambil yang hole name Q36 saja. Oke, untuk yang piran unit ini biasanya saya ganti area ke square meters, density saya ganti ke tons atau cubic meter,
Yang grade ini atau jalan biasanya bukan persen. Lalu mass kita pakai tones. Lalu terakhir volume cubic meters. Kita langsung saja kita create. Oke, selanjutnya pindahkan data ini tadi ke folder project landscape-nya. Kita pindahkan saja melalui if ini, salin. Ini tergantung teman-teman saat penginstalan menaruh foldernya di mana. Kalau saya di dokumen mincom landscape projects, kita cari yang tadi latihan 63023. Kita taruh saja di data. Khusus yang AutoCAD, kita pindahkan saja ke khusus folder AutoCAD. Otomatis dia saat inputan langsung terbaca di AutoCAD-nya. Otomatis langsung masuk ke data. Langsung saja kita import ke desain data. Kita taruh saja di surface, klik kanan, import. Nah, kalau ASCII ini biasanya file untuk format CSV. Nah, untuk AutoCAD ini, untuk DXF atau DWG ini dia input file khusus AutoCAD. Otomatis dia terbaca karena kita menaruh di folder AutoCAD tadi. Layernya kosongkan saja, di output desainnya surface. Layernya kita kopikan saja yang di topo ini. Paste. Langsung saja ini kita matikan saja maintain separate layers-nya. Bisa saja oke langsung. Klik kanan pakai surface, refresh saja, lalu otomatis data toponya sudah terinput. Nah, ini kalau data ini masih terhubung dengan data toponya dengan UP-nya, kita pisahkan saja. Kita buat layer baru di surface. Klik kanan new layer, kita namakan saja UP. Oke. Nah, kita klik edit di sini, klik kanan edit, pada bagian UP, klik pada bagian UP-nya ini sampai warna kuning, klik edit, copy, duplicate. Oke, otomatis dia tercopy di UP-nya. Oke, pada bagian ini kita hapus saja yang UP dan topo ini, kita pisahkan juga yang kita hapus UP-nya ini, titik-titik UP-nya ini. Klik kanan, edit, ini masih ada titik-titik. Nanti kalau saat di triangle dia tersambung sama titik-titiknya. Kita hapus saja bagian titiknya juga. Oke, sudah dihapus. Kita lanjut untuk pembuatan triangle-nya. Masuk ke menu model. Model, triangle, design. Pada input desain ini kita masukkan surface, desain filenya, layernya kita masukkan UP dan topo, triangle filenya kita samakan saja, kita surface, layernya kita samakan saja dan topo. Otomatis dia kalau diklik otomatis terinput sendiri. Kita ganti saja warnanya ke apple green. Langsung saja oke.
kita geser ke bawah, ada menu triangulation. Oke, sudah jadi. Langkah selanjutnya kita buat konturnya. Untuk melihat data mayor dan minornya, masuk ke grafik, kontur, kita triangle, masukkan surface, layernya kita Yop dan Topo tadi, outputnya kita masukkan ke surface saja, tidak usah dipisah. Layernya kita buat Topo ori, intervalnya kita masukkan interval 1 dan mayornya 5. Oke, langsung saja kita klik OK. Otomatis dia terbuat konturnya mayor dan minornya. Garis putih ini berarti mewakili interval setiap 1 meter, dan untuk garis merah ini mewakili untuk 5 meternya. Dan bisa lihat, klik saja pada bagian klik pada keyboard D, lalu tekan salah satu konturnya. Z-nya bisa terlihat 31. Lalu yang berikutnya 32, 33, 34, otomatis yang kelimanya 35. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat boundary dari triangle ini. Langsung saja kita hentikan, masuk ke model triangle, boundary. Triangle filenya kita masukkan surface, layernya Yop dan Topo, design file masukkan ke design file surface, layernya kita olah BDY atau langsung saja kita OK. Otomatis dia muncul di design file surface. Oke, sudah jadi. Kita akan membuat grid, model grid, masuk ke model, grid, design. Untuk di sini kita mulai dari bawah dulu. Pada sheet spec kita klik kanan, new, kita namakan saja sheet spec. Kita pick elemennya, klik pada pick elemen, lalu kita arahkan ke boundary-nya, klik 2 kali, otomatis ya muncul northwest, south, dan east-nya. Langsung saja kita OK. Kita masukkan yang tadi sheet spec-nya, interpolator spec ini masukkan saja fem. Untuk grid spec, klik kanan lalu sheet name kita masukkan yang tadi, sheet spec. Untuk grid spec kita namakan grid spec. Kita pick lagi, klik kanan, ke kiri 2 kali, dapat. Untuk row ini semakin kita kecil semakin otomatis banyak rows ini, gridnya ini. Jadi kita pakai 20 saja, otomatis dia terganti ke 194. Langsung saja di OK. Grid ini kita yes, IDS, klik kanan, lalu pick, klik pada boundary, klik 2 kali. Oke, langsung lalu kita ke input,
data design file surface, layernya masukkan saja Yub dan Topo. Untuk grid file kita kanan lagi new. Grid file ini kita isikan saja grid 20. Grid design-nya kita masukkan meter, value-nya samakan saja grid, deskripsinya kosongkan saja. Untuk kategori masukkan depth, unitnya meters. Grid spec kita masukkan file yang grid spec tadi, lalu oke. Value ini kita ganti dulu ke sini. Otomatis dia surface-nya masuk. Oke, untuk di sini kita langsung saja klik oke. Untuk memanggil gridnya, kita masuk ke menu grafik, series, lalu ke grid. Masukkan saja ke inputnya grid 20, desain filenya surface, layernya kita buat baru saja, kita copy saja yang di sini ke paste. Grid boundaries-nya checklist tentang, lalu grid value-nya masukkan grid 20, lalu klik saja oke. Otomatis dia masuk ke desain file surface. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita masukkan skema atau input skema. Nah, sebelumnya saya lupa, untuk topolorik ini jadikan dulu triangle-nya. Angkanya sama seperti di awal tadi. Langsung saja masuk ke skema, create. Kita masukkan saja skema. Kopikan saja topografinya, kita masukkan topolorik, defaultnya kita samakan saja semua, fan radiusnya 500, stabilization sistemnya 1000. Kita lagi masukkan show atau call. Pertama, untuk yang kita masukkan dulu atau wood di permukaan, jadi otomatis dia masuk tipenya surface, unity-nya continuous. Lalu ke sigma 1, ke interval, unity-nya pitch. Dua, masuk ke kompon, kita masukkan A, ada 2 sim, sigma 1 dan 2. Intinya pinch. Yang lain biarkan saja, masuk ke survei, masukkan saja ke, kita masukkan grid dan surface-nya, masukkan topolorik, lowest-nya call ke transfer surface-nya backfloor, lalu lowest interval-nya back. Oke, sampai sini kita langsung saja. Oke, untuk limit false-nya kita kosongkan saja. Oke, sampai sini kita masuk ke menu setup, current model, masukkan skema yang tadi, model type-nya kita masukkan saja grid, lalu masuk ke display definition, surface, masukkan yang skema tadi. Ya, kalau error dia biasanya tidak terbaca ini. Kalau berhasil berarti kita masukkan skema tadi, otomatis dia terbaca. Ini berarti weathering atau soilnya.
Untuk color ini kita terserah saja. Untuk section ini kita section height weight ini atau tebalnya kita masukkan saja 3. Lalu kita oke. Lagi masuk ke setup, display definition, intervals. Kita masukkan yang tadi. Nah, kalau terbaca, maksudnya kalau tidak error berarti otomatis dia terbaca. Kalau error berarti biasanya kalau kita masukkan skemanya, dia tidak muncul yang A1, A2, AB ini. Atau SIM-SIM ini. Atau skema yang kita buat tadi. Error berarti misalnya tidak berhasil muncul displaynya ini. Untuk warna ini terserah saja. Selain kita ini kain red, green, blue. Marker kita samakan saja. Kita fill down. Section lainnya kita samakan saja juga. Normal. Untuk section weight ini kita ganti 2 saja. Fill down. Kita samakan saja juga. Untuk drill hole weight ini kita input 3 saja. Row, fill down, 3. Kalau sudah sampai sini kita langsung klik OK. Langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan drill hole. Masuk ke menu drill hole, import drill hole. Oke, pada bagian sini skema ini kita masukkan yang skema tadi. Untuk survei data file kita masukkan yang data survei txt ini, litologi txt. Untuk outputnya kita buat baru, klik kanan, new, namakan saja drill. Untuk layer ini kita buat saja holes. Untuk ini kita masukkan saja surf trap sama trap. Kita setang saja override existing report ini. Untuk di format survei kita masukkan format baru. Pada bagian sini kita tuliskan saja formatnya survei. Untuk bagian yang ini kita samakan dengan isi pada filenya. Kita sesuaikan sesuai dengan barisannya. Misalnya nih yang whole name ini. Kita buka yang bagian Excel saja. Nah, whole name ini kan Q36 pada bagian whole name di baris pertama, isting baris kedua, noting ketiga, elevation keempat, dan depth bagian kelima. Nah, lalu kita isikan saja di sini whole name. Startnya pada barisan pertama karena pada format txt dia tidak tertulis nama whole name, noting, isting itu. Jadi kita isikan 1 baris ke 1. Lalu untuk isting tadi pada yang kedua, jadi startnya mulai 1 sama kita isi 2 yang ini 1 noting 3, elevation 4, lalu depth ini 5. Misalkan isi dengan teliti karena bila salah mengisinya jadi formatnya tidak terbaca. Kita klik OK, lalu kita pilih yang survei.
Sama litologi tadi kita new lagi, kita buat format baru, lito. Nah, kita cek lagi file yang untuk litologinya. Nah, Q36 nih whole name, berarti pada baris pertama yang ini stratigrafi, pada bagian kedua from dan to, lalu ini litologinya. Jadi yang pertama whole name 1 baris 1, lalu stratigrafi unitnya 1, 2 karena dia baris kedua. Lalu from to-nya top, kita isikan yang top depth from itu. Jadi 3, 4. Nah, 3, 1, 4. Nah, untuk litologinya tadi baris ke 5, jadi 1, 5. Kita oke saja sini. Kita ganti tadi ke format yang baru. Sampai definisi ini kita isikan saja warna coklat, lalu sampai sini kita oke saja. Oke, harusnya dia running. Komplit. Untuk melihatnya drill hole itu kita masuk ke desain data drill yang kita buat tadi. Ini kita matikan saja. Nah, drill hole sudah terbaca. Warna-warna ini kita sesuaikan dengan yang di setup tadi, display definition interval tadi, yang warna-warna tadi. Nah, kita masukkan yang triangulation-nya, topologic. Nah, pada bagian sini kita perlu verifikasi. Nah, untuk hole name ini kan sudah nempel pada toponya, tapi untuk drill hole ini keluar dari permukaan topografi. Jadi tidak mungkin kita melakukan pemodelan untuk drill hole ini keluar dari permukaan topografi, karena batu bara itu tidak mungkin ke atas permukaan. Jadi kita perlu validasi dulu. Kita masuk ke drill hole, information, values. Nah, untuk skema kita masukkan skema yang tadi, kita input desainnya, desain filenya yang drill hole, yang drill. Layernya kita masukkan yang holes. Nah, untuk expression ini kita tulis saja color strip. Kita samakan yang ini topologic. Kalau mas ngetik kita diam saja dulu, lalu kita copy, paste. Untuk report file ini kita tuliskan saja validasi. Kita centang override existing report ini, lalu sheet spec-nya kita masukkan yang ini, sheet spec. Kita include whole name, lalu kita apply. Kita klik apply saja, jangan di oke. Otomatis dia memvalidasi. Kita klik kanan pada bagian report file ini, klik edit, edit view. Nah, pada bagian sini kita kopikan saja dulu yang ini. Q3 ini artinya whole name. Kita kopikan ke Excel-nya yang survei.
Kita cari filenya dulu. Kita pastikan saja di sini. Di sini kan kita harus kita urutkan sama satu baris. Nah, di sini kan ada yang kurang nih. Harusnya sama GT 3 sampai 6-nya belum kita kopikan. Nah, copy. Nah, ini kan masih nyambung nih, jadi kita pisahkan dulu kolomnya. Kita klik pada kolom N ini, lalu ke data, ke text to column. Kita next saja, next lalu finish. Nah, sudah terpisah. Kita rapikan dulu. Nah, sudah sama barisnya. Nah, kalau sudah sampai sini, lalu kita validasi. Nah, untuk yang positifnya artinya dia itu ngambang. Nah, pasti ngambang itu? Ngambang itu artinya untuk yang drill hole. Nah, artinya di sini ada kelebihan elevasinya. Karena kelebihan itu dia jadi ngambang. Di sini juga ada yang minus, berarti dia itu tenggelam. Si drill hole-nya itu tidak sesuai dengan, tidak nempel dengan topografinya, dan tenggelam, ada yang ngambang. Jadi yang positif ngambang, yang minus tenggelam. Jadi kita gunakan saja rumus sederhana saja, sama dengan elevasi yang salah kita kurangi dengan yang ngambang tadi, yang tenggelam tadi. Nah, kurang yang ngambang tadi. Enter. Nah, artinya di sini untuk yang elevasi yang sebenarnya atau elevasi yang benar itu artinya 15.8. Untuk yang Q3 ini 15,884. Nah, karena di yang harusnya yang salah tadi kan 17 nih, karena yang ngambang tadi 1 meter, jadi kita kurangkan, dapat yang asli jadi 15,884. Sama yang ngambang tadi, yang maksudnya yang tenggelam tadi, yang harusnya 45 nih, yang salahnya 41 karena ada kesalahan elevasinya. Sampai sini kita kopikan saja dulu untuk kita value kan supaya dia pas dihapus tidak hilang. Delete. Nah, kita hapus saja yang ini. Nah, untuk sampai sini sudah kita validasi untuk ke elevasi yang benarnya. Jadi kita save saja langsung. Kita save di
data tadi supaya kita memudahkan mencari datanya. Kita isikan saja survei valid. Nah, lupa untuk step ini kita ganti ke teks tab delimate. Nah, di yang file ini kita taruh di project tadi, nama file yang kita mainscape tadi, lalu di data. Oke, langsung saja kita save, lalu kita kembali ke mainscape-nya, lalu kita load lagi datanya. Nah, import drill hole, tinggal ganti saja yang survei data file ini ke yang valid tadi. Nah, lalu kita oke saja. Nah, otomatis dia sudah tervalidasi, sudah nempel ke elevasi yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang lagi ngambang atau tidak lagi tenggelam drill hole ini. Sampai sini. Oke, untuk kita pastikan lagi, kita masuk ke information values tadi. Kita lakukan ulang tadi, kita play saja langsung. Nah, kita cek lagi, klik kanan, view. Nah, ini kan kalau sudah validasi yang benar itu artinya sudah nol semua. Nah, artinya sudah bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kita close saja sini. Nah, lalu jangan lupa untuk kembali kita running modelnya. Running model itu ke skema, proses, build table. Nah, desain filenya kita masukkan yang drill, layernya kita masukkan holes, lalu report file ini ya, kita teruskan saja thread survey thread. Ini tidak terlalu penting-penting juga. Kemudian stepnya kita pilih yang all, seed spec-nya kita juga panggil seed spec-nya. Di sini sudah komplit. Kita running lagi untuk yang build grid. Nah, pokoknya apabila sudah ada yang terupdate itu harus kita running lagi. Masukkan saja grid spec, smooth surface ini kita centang saja sama smooth thickness ini, lalu langsung saja kita oke. Oke, komplit. Selanjutnya kita akan membuat subcrop dan kontur strukturnya. Nah, untuk pembuatan subcrop itu kita masuk ke grafik, extend, lalu multi. Nah, untuk interval ini kita masukkan saja semua. Oke, nah untuk output di sini ini kita buat baru, saya namakan subcrop. Oke, jangan lupa kita masukkan subcrop. Nah, untuk atribut ini kita masukkan yang floor subcrop. Jangan lupa kita enter ya di sini supaya untuk kontur kontrol ini terus smoothingnya ini kita medium, limitnya kosongkan saja, lalu kita langsung saja sampai sini kita oke. Nah, dia ngerunning, tunggu saja sampai selesai. Biasanya lumayan lama di sini.
Nah, sudah selesai, kita cek datanya. Kita matikan saja dulu ya untuk Power ini. Nah, kita refresh. Nah, dia sudah muncul yang subgroup A untuk A1, lalu A2, lalu yang B. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat kontur strukturnya. Membuat kontur struktur itu kita masuk ke grafik, start model kontur, multi. Pastikan yang skema ini sudah muncul yang skema kita buat di awal tadi. Tuh, interval ini kita masukkan saja semuanya. Nah, output desainnya kita buat yang baru. Kita lihat saja misalnya struktur. Oke. Masukkan yang tadi, outputnya konstruk. Atributnya kita masukkan group sama foldernya, di enter. Untuk kontur interval ini kita masukkan 1 dan 5, kita samakan saja. Lalu kontur smoothing ini kita mediumkan. Udah, sampai sini langsung saja kita running. Oke. Nah, ya sedang running ini, biasanya lama ini. Nah, sampai sini sudah selesai running. Untuk hasilnya kita cek saja. Untuk stroke A yang floor, untuk aruf 1 floor roof. Untuk sampai sini sudah selesai, sampai ke kontur struktur. Untuk selanjutnya sampai ke estimasi sumber daya mungkin di video selanjutnya. Nah, sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Di sini saya juga masih belajar. Mohon jika ada salah untuk mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin tanyakan juga silakan berkomentar. Untuk datanya bisa saja minta kirim ke silakan komen dan kirim email masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.